Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini sangat memprihatinkan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Melalui akibat handphone, media sosial yang begitu marak, anak-anak kita dirusak dengan game online. Menginjak remaja menjadi kecanduan dengan game online. Kemudian dewasa, banyak di antara kaum muslimin dirusak oleh judi online. Kemudian akhirnya yang sudah tua pun dirusak oleh pinjaman online, pinjol. Belum lagi selingkuh online dan seterusnya. Karena itulah kita sebagai hamba Allah yang beriman harus memahami agama ini. Bukan hanya kita menjalankan salat, puasa, zakat, haji, kurban dan seterusnya, tapi kita hamba Allah yang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi khutuwati syaitan. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Handphone memang dua sisi, menyebabkan kebaikan dan keburukan. Dengan handphone banyak orang akhirnya terjebak oleh kemaksiatan, bahkan pembunuhan, perceraian, kerusakan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain bermanfaat untuk dakwah, untuk syiar silaturahim. Karena itu pada kesempatan Jumat hari ini walaupun singkat, bagaimana kita bisa menyikapi akhir-akhir ini kejadian yang sangat miris, terutama akibat judi online. Ada seorang
istri membakar hidup-hidup suaminya gara-gara suaminya kecanduan judi online. Ada lagi seorang yang gantung diri gara-gara juga judi online. Lalu ada seorang yang merampok, mencuri di sebuah minimarket gara-gara juga judi online. Kemudian juga orang terjebak oleh pinjaman online. Bagaimana gara-gara pinjol ini orang menjadi stres, depresi, bunuh diri, bahkan penyakit mental lainnya. Inilah ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Karena itu kalau kita melihat Al-Quran sudah wanti-wanti sangat jelas. Di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, minuman keras, narkoba, sabu-sabu, putau dan seterusnya, wal maisir, judi apapun bentuknya, yang marak sekarang judi online. Bahkan di sebuah daerah itu sudah terbanyak, dan di Indonesia ini pecandu judi online terbanyak di dunia. Nauzubillah min dzalik. Padahal umat Islam terbanyak, ternyata pecandu judi online pun terbanyak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Wal ansab wal azlam itu juga sama, mengundi nasib, sama dengan judi juga. Rizun min amri syaitan, perbuatan najis, dan itu ada perbuatan syaitan. Perbuatan setan. Judi menangnya membuat orang ketagihan, kalahnya membuat orang penasaran. Judi tidak membuat seseorang itu kaya apalagi berkah, tetapi membuat seseorang itu sengsara dunia dan akhirat. Kenapa? Setiap perbuatan setan pasti menyengsarakan kita dunia akhirat. Wa may yasu an dzikrir rahman nuqailahu syaitanan paulahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Kalau seseorang menjadi teman dekat setan, apa yang terjadi? Menghalalkan segala cara. Bagaimana supaya dia cepat kaya, bagaimana supaya naik jabatan, bagaimana supaya cepat terkenal dan seterusnya. Yang penting kan kaya, yang penting kan terkenal, yang penting kan naik jabatan. Judi salah satunya perbuatan syaitan, dan sudah marak di negeri kita. Miris, menyedihkan, memilukan. 600 triliun dalam sebuah berita saya pernah mendengar, itu uang judi online menyebar. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sedang Jumat rahimakumullah. Ada yang mengatakan, Ustadz, kenapa saya terjebak oleh judi online? Karena saya susah, mencari pekerjaan susah, pengangguran, sulit mencari pekerjaan, dagang tidak laku. Ini sebenarnya ujian bagi Allah yang beriman. Kalau kita lihat dalam Al-Quran minimal ada 8 bentuk rezeki. Yang pertama, rezeki itu jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Yakinilah. Jangankan kita manusia, binatang melata sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau kita yakin rezeki dijamin oleh Allah, tidak mungkin kita melakukan mencuri, judi, menghalalkan segala cara. Kenapa? Sudah dijamin. Yang kedua, rezeki karena usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum seseorang sehingga merubah nasib dia sendiri. Rezeki itu tidak datang dari langit langsung, tidak. Harus diusahakan, kerja keras. Tidak litamanni. Judi itu kan spekulatif. Ya, menunggu-nunggu.
Jikalau umpama kalau saya kaya, begitu terus dan tidak akan selesai. Kita lihat hamba Allah yang dekat dengan Allah, para nabi dan rasul semuanya menjemput rezeki. Nabi Adam bertani, Nabi Daud membuat besi, membuat golok, pisau dan sebagainya. Nabi Yusuf sebagai menteri keuangan, mungkin kalau sekarang seperti itu, pegawai negeri. Nabi kita Muhammad SAW berdagang. Semua nabi semuanya berusaha, tidak di masjid